Kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa pergi jika kita takut mengambil langkah pertama. Kita tidak pernah tahu apa yang kita bisa capai jika kita tidak pernah berani untuk mencoba. Rasa takut itu wajar. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi bertindak meskipun rasa takut. Jangan pernah biarkan kritik menjatuhkanmu. Biarkan itu menjadi sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik. Saya bersama kawan saya memutuskan memulai perjalanan jam 9 pagi dari pintu pendakian Gunung Tampomas. Namun sebelum kami melakukan pendakian, kami melakukan registrasi di base camp Gunung Tampomas via Ciberem. HP abi aya panganapna. Oh iya. Berarti 5 ti dieu. Lebih mah ti dieu dugi posisi we. Oh iya. Sajam lah ti dieu. Tapi coran kan ya? Kan? Coran jalanannya. Henteu awon. Jalan mah di payun ge tos CF. Mengawali pendakian, angka baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai, berangkat selamat dan pulang dengan selamat. Ayo Tampomas, hei. Sinar matahari yang terik mengawali langkah kami untuk memulai pendakian. Pagi itu cahayanya menembus celah-celah pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak seiring dengan langkah kami. Udara pagi yang segar segera berganti dengan kehangatan yang semakin terasa seiring matahari semakin tinggi di langit. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Jadi di pagi kali ini kita akan melakukan pendakian secara tektok lagi, tapi di Gunung Tampomas. Setelah tadi perjalanan yang lumayan panjang dan dapat view-nya penambangan. Oke, jadi kita melakukan pendakian Gunung Tampomas itu via Ciberem. Yang awalnya saya pernah melakukan pendakian via Narimbang, dan estimasi pendakian kurang lebih 3 jam. Mudah-mudahan selamat sampai di puncak dan pulang juga dengan selamat. Bye bye. Langit biru tanpa awan seolah menjadi saksi bisu perjuangan kami, mengingatkan bahwa setiap tetes keringat adalah bagian dari perjalanan menuju puncak. Saat ini kita berada di ketinggian 1000 mdpl. Baru sampai di pos selamat datang. Berarti sekitar 15 menitan lagi lah sampai di pos 1 Gunung Tampomas. Istirahat dulu, batang dulu, rokok dulu, baru berangkat lagi. Lumayan.
Di tengah perjalanan, pepohonan yang rimbun kadang memberi naungan yang sangat kami syukuri, meskipun hanya sejenak. Pos 1. Ya. Belum makan ya? Iya, tenang ya. Tenang. Sekarang baru berada di ketinggian 1300 mdpl. Berarti udah jalan 1 kilo lebih lah dari base camp. Ntar lagi pos 2, ada 4 pos semuanya. Udah semangat, dan sekarang jam 11.06. Ya, jam 11.06. Terik matahari makin terasa, tapi semangat kami tak luntur. Kami tahu bahwa di setiap pendakian, tantangan terbesar seringkali datang dari diri sendiri. Pos 2. Oke, kita baru sampai di pos 2 dan saat ini jam 11 lebih 18 menit. Nah, kita istirahat dulu, makan dulu, sarapan dulu, karena jamnya makan siang. Nanti takutnya turunnya ke malam. Seperti biasa kita makan Indomie selera. Ayah, Yuk makan dulu yuk. ayah, turunnya Selamat takut. makan secara online. Pos 3. Aduh. 11.43. Lanjut lagi. Hasilnya sekitar 1000 meter lah. Ya, memang lumayan berat kalau di mana kayak Ciberem. Kecuali kalau di Pian Arimbang itu lebih landai. Ini kita sedang perjalanan menuju pos 4. Mungkin sebentar lagi. Di tengah jalur pendakian, sesekali saya berpapasan dengan orang-orang yang sudah berziarah ke petilasan. Wajah mereka mencerminkan kepuasan dan ketenangan, seolah telah menemukan sesuatu yang berharga di tempat yang penuh makna itu. Mereka menyapa dengan ramah, memberikan kami senyum dan dorongan semangat yang sederhana namun sangat berarti. Oke, kita baru sampai di Sanghyang Lawang. Jam 12 pas. Ini pas plakatnya. Sanghyang Lawang. Berarti setelah ini Sanghyang Taraje. Astara aja. Hah? Harus Taraje puncak. Oke. Sekarang berarti berada di ketinggian Pulang jam 2 lo ya. Nanti pulang jam 5. kita berada di ketinggian 1550 mdpl. 1550 mdpl. Berarti ada 150 mdpl lagi ke atas dengan elevasinya 1577 meter. Ya, lumayan vertikal. Yuk lanjut lagi. Ya, dari Sanghyang Lawang sekitar 5 meter enggak sampai, kita baru
sampai di plakatnya Sang Hyang Taraje. Lumayan ini, dan yang di sini adalah hujannya lumayan vertikal. Ayo. Kalau dulu itu saya kesini masih ada tali webbing, tapi sekarang udah nggak ada. Kawan saya ini tampaknya memahami bahasa alam lebih baik daripada siapapun yang pernah saya temui. Dia sering menghabiskan waktu di hutan, mempelajari berbagai suara burung dan mencoba menedukannya. Dengan kesabaran dan ketekunan, dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk kecil ini, seperti suara siulan yang dia keluarkan saat ini. Teman-temannya. Balas lagi kan? Hah? Mana? Oh, itu. Ninja, manuk ninja. Coba panggil gua, dah. Panggil dia. Hebat. Kita panggil saudara-saudara. Dan inilah jalurnya Sang Hyang Tikoro. Yang terjal. Sudah tidak ada tali webbingnya. Ya. Ya. Pemajikan idam ieu euy, pendaki gelo euy. Jadi di sini itu banyaknya kelelawar. Kalau kelelawar bersayang berarti ini gua, bukan kawah, teman-teman. Ini kawah. Ini gua. Mau ih. Bau. Ini bukan bau dari kawah, tapi dari kotoran kelelawar. Bisa ke dalam tuh. Berarti adalah gua. Oke, jadi jelas teman-teman, ini bukan kawah, melainkan gua. Banyaknya kelelawar yang bersayang di dalam gua itu. Rasa lelah, keinginan untuk berhenti, dan ketidakpastian akan apa yang menanti di depan. Namun dengan tekad yang kuat kami melanjutkan pendakian dengan penuh keyakinan. Puncak. Puncak. Oke, jadi dari puncak Gunung Tampumas kita bisa turun ke bawah. Di sini ada situs atau enggak petilasan pemakaman atau enggak tahu ya, apa ya, pemakaman, dan juga banyak orang-orang ziarah seperti tadi yang kita lihat waktu di pendakian, banyak orang-orang ziarah. Mungkin ini kita turun 100 meter ke bawah. Yuk lanjut lagi yuk. Baik, jadi ini kita sudah sampai di petilasan ya, bukan pemakaman. Namun bentuknya sama seperti ada bentuk kayak makam. Informasi cerita legendaris bahwa petilasan ini dulunya adalah pernah Prabu Siliwangi sempat berzikir di sini. Tapi koreksi kalau salah ya.
Dan banyak penjara juga di sini untuk berzikir sampai adanya tempat seperti ini untuk mereka berdoa atau nggak berziarah di sini gitu teman-teman. Jadi hanya ada bentuk makamnya sebanyak 1, 2, 3, 4 makam. Namun ini adalah adat istiadat dan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Salam lestari dari Angga Kusuma Fajriyadi.